Puluhan orang ditangkap polisi saat ikut berdemo mengawal putusan KPK di depan gedung MPR DPR RI pada 22 Agustus kemarin. Anggota DPR fraksi PDIP, Adiana Pitupulu mengatakan sekitar 50 orang ditahan. Oleh sebab itu, dia pada Kamis malam menyambangi Polda Metro Jaya untuk memastikan berapa jumlah demonstran yang ditangkap polisi. Adian juga ingin memastikan keadaan mereka. Kehadirannya di Polda Metro Jaya bukan atas instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tetapi spontanitas Adian sendiri. Dia ingin memastikan tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan aparat saat penangkapan berlangsung. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengklaim tidak ada massa pendemo tolak RUU Pilkada di depan gedung DPR Jakarta pada Kamis malam yang ditangkap oleh pihaknya. Ia mengklaim situasi dan kondisi saat ini pun sudah aman terkendali. Selain pendemo, jurnalis juga mendapatkan kekerasan saat mengawal masa aksi di depan gedung DPR. Aparat kepolisian diduga melakukan tindak kekerasan terhadap dua orang jurnalis Tempo berinisial M dan H. H dilaporkan mengalami tindak kekerasan saat merekam aksi penganiayaan yang dilakukan aparat terhadap seorang demonstran. Saat sedang merekam, tiba-tiba dirinya dihampiri oleh seorang yang mengaku sebagai petugas dengan pakaian bebas. Dia pun diminta untuk menghapus rekaman tersebut. Namun karena menolak, H langsung dipukul, digelandang ke sebuah pos di komplek DPR. Bahkan dia ditendang dari belakang. H dan M pun dilarikan ke rumah sakit akibat hal tersebut. Hal serupa juga dialami oleh jurnalis IDN Times. Petugas menantang jurnalis tersebut untuk berkelahi sembari membawa tameng. Beruntung saat itu ada seorang jurnalis lain yang berada di lokasi yang langsung menariknya dari gerombolan polisi. Ya, Bang, malam-malam ini ke Polda ngapain nih, Bang? Mau tahu jumlah yang ditangkap? Fungsi DPR itu kan pengawasan, salah satunya pengawasan pelaksanaan undang-undang, termasuk undang-undang kepolisian dan sebagainya gitu. Nanti saya mau memastikan bahwa tidak ada kekerasan, semua sesuai dengan prosedur seperti itu. Kalau info yang udah Bang dapat tadi kira-kira berapa orang? Yang di DPR tadi ditahan itu sekitar 50-an. Ada 50-an orang lah. Kemudian di sini kita belum tahu, ini mau cek datanya dulu. Harus mau lihat kondisi mereka. Menurut saya itu penting ya. Kan kita harus memastikan bahwa hukum dalam konteks dia diaplikasikan juga harus sesuai dengan prosedur kan. Tidak boleh ada kekerasan, proses tanya jawabnya. Kalau tidak memenuhi unsur, menurut saya ya harusnya dilepaskan. Itu. Artinya nanti kalau misalkan beberapa orang yang udah diamankan tidak memenuhi unsur pidana dan lain sebagainya minta dibebaskan ya, Bang? Iya dong, karena kan prinsipnya kan ini kita sama-sama mencintai Indonesia cuma dengan cara yang berbeda. Cara mereka mencintai Indonesia adalah melakukan protes terhadap apa yang mereka yakini tidak adil, tidak benar, ada unsur kewenangan, dan mereka menyampaikan rasa cintanya dengan cara seperti itu, demonstrasi. Bang, berarti kesini atas instruksi Ibu Mega juga atau memang gimana? Spontanitas saja. Tadi lihat di jalan, terus ngobrol sama teman-teman, kita harus berbuat sesuatu nih, paling tidak kita harus lihat mereka, tanya, kemudian apakah semua sesuai prosedur hukum atau tidak dan sebagainya, begitulah. Mengingat masa-masa sebelum juga gitu. Memori gue terpancing. Bang, ya. Kan juga di sosmed banyak tuh yang dapat tindak kekerasan. Iya. Nanti langkah Abang seperti apa nih? Kita kan tanya siapa korbannya segala macam, kan ada mekanisme hukum pra-peradilan, apa banyak sekali gitu. Demo penolakan RUU Pilkada dan kawal putusan MK berlangsung ricuh pada Kamis petang. Masa aksi mendobrak gerbang depan dan belakang gedung DPR RI Jakarta. Masa aksi dari elemen mahasiswa berhasil menjebol pintu gerbang Pancasila yang berada di belakang gedung DPR RI. Demonstran yang terdiri dari mahasiswa berbagai kampus tersebut mulai menggeser pintu yang dirobohkan dan mendekati brigade polisi. Mereka meneriakkan revolusi. Tampak pula demonstran yang berupaya memukul mundur pihak kepolisian yang tengah menahan massa aksi.
Sementara itu, pagar bagian depan gedung DPR juga berhasil dijebol oleh mahasiswa dan satu persatu mereka masuk ke dalam kompleks gedung DPR. Mahasiswa berhasil menjebol besi pagar bagian sayap kiri pintu masuk gedung DPR Jakarta. Terlihat petugas kepolisian dengan tameng menahan demonstran untuk masuk. Masa yang berhasil masuk pun dikejar-kejar hingga dipukul oleh polisi. Peserta demo tertangkap dan jadi bual-bualan aparat di halaman gedung DPR RI. Alhasil bentrokan pun tidak bisa terelakkan. Pantauan tribunnews.com di lokasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dinding yang sebelumnya dirusak pendemo mulai dilakukan perbaikan oleh petugas. Tak hanya itu, coretan cat semprot berisi aspirasi pengunjuk rasa yang ada di dinding pagar juga mulai dihapus dengan pengecatan ulang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses pengecatan hingga perbaikan gerbang gedung DPR dikebut malam hingga selesai. Gedung DPR, kawan-kawan, kawan-kawan tidak perlu takut, kawan-kawan. Gedung DPR, kawan-kawan. Untuk rekan-rekan media, ya tolong. Rekan-rekan media, awas kalau mau dilempar. Gedung DPR, kawan-kawan, kawan-kawan tidak perlu takut, kawan-kawan. Gedung DPR, kawan-kawan, kawan-kawan tidak perlu takut, kawan-kawan. Gas air mata hingga water cannon mewarnai aksi demo kawal putusan MK di depan gedung DPR MPR RI Jakarta pada Kamis kemarin. Seorang jurnalis Tribunnews juga terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat dari halaman gedung DPR. Masa dipukul mundur sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat agar tidak mendekat ke gedung Dewan. Imbasnya, beberapa peserta aksi kocar-kacir karena tak tahan dengan gas air mata. Sementara sebagian massa tetap bertahan di barisan mereka. Mereka pun juga sudah mempunyai amunisi untuk bertahan dari gempuran gas air mata. Sebagian dari peserta aksi mengoleskan pasta gigi di pipi mereka dan beberapa juga meletakkan handuk basah di wajahnya. Ada pula yang langsung mengguyur wajah mereka dengan air. Terlihat beberapa mahasiswa yang kesakitan hingga pingsan akibat menghirup gas air mata, lantas ditangani oleh relawan tim medis. Abdul, seorang warga Tangerang Selatan, mengaku terkena tembakan gas air mata di bagian lutut. Dia mengaku linu untuk berjalan sehingga butuh dibopong beberapa rekannya.
Terpantau polisi juga menembakkan water cannon saat massa terus melempari barang-barang mereka ke aparat. Sekitar 5 hingga 6 kali tembakan dilancarkan ke arah mahasiswa yang berdemo di depan gedung DPR. Water cannon itu tak hanya diarahkan ke mahasiswa, namun juga ke arah atas gerbang Pancasila hingga menimbulkan lubang. Sebuah mobil polisi di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat juga dibakar oleh mahasiswa. Saat massa bubar, ada mobil polisi yang sedang dikeluarkan dan massa pun menghancurkan mobil tersebut dengan batu. 4 polisi yang berada di dalamnya langsung keluar dan berlarian ke arah Pospol Pejompongan. Aparat yang semula memukul mundur massa mendengar bahwa mobil polisi dibakar. Mereka langsung menuju tempat kejadian perkara dan melontarkan sejumlah gas air mata hingga massa kembali mundur ke arah Bendungan Hilir. Untuk rekan-rekan media, ya tolong. Rekan-rekan media, awas kalau mau dilempar. Aku! Ini jangan mau anjing. Tunggu, udah maju, bertahan. Ibu, awas. Woi. Awas. Aku! Untuk rekan-rekan media, ya tolong. Rekan-rekan media, awas kalau mau dilempar. Mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi yaitu Tom Lembong ikut dalam aksi demo tolak RUU Pilkada di depan gedung DPR pada Kamis kemarin. Tom Lembong datang atas nama pribadi, tidak mewakili kandidat 01, 02 maupun 03. Dia bahkan menyampaikan orasi sambil naik di atas mobil komando. Pria yang juga menjadi tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 lalu ini mengatakan bahwa keadaan Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kehadirannya dalam aksi menolak RUU Pilkada mewakili untuk masa depan negara ini. Dia pun mengingatkan ancaman yang bakal dihadapi bangsa begitu demokrasi diruntuhkan oleh penguasa. Yang menyebut sejarah menunjukkan ketika demokrasi runtuh, di bawah lembaga negara dihilangkan, maka itu adalah langkah menuju kemiskinan. Sejumlah aksi demo digelar serentak di berbagai daerah, sementara di Jakarta aksi demo dipusatkan di depan gedung DPR RI. Masa aksi menolak pengesahan RUU Pilkada oleh DPR yang dianggap membunuh demokrasi karena membegal putusan Mahkamah Konstitusi. Tak hanya mahasiswa dan juga buruh, sejumlah artis serta komika ikut turun hadir dalam aksi kemarin. Di antaranya adalah Reza Rahadian, Abdel Aryan, kemudian Ari Kriting, hingga Mamat Al-Katiri.
Pemirsa, demo lanjutan yang rencananya digelar pada Jumat hari ini dibatalkan, sebab DPR telah berjanji membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan penundaan ini sambil menunggu keterangan resmi dari DPR RI. Tapi pihaknya mengancam akan kembali menggelar aksi demo jika nantinya KPU dan DPR tidak kunjung menerbitkan perubahan aturan KPU terkait dengan pilkada. Di sisi lain, Said juga memastikan tidak ada anggota Partai Buruh yang mengalami luka-luka atau harus dilarikan ke rumah sakit akibat bentrokan para demonstrasi sebelumnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan DPR membatalkan pengesahan Undang-Undang Pilkada, yang menegaskan revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilakukan dan menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi acuan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Pembatalan RUU Pilkada dilakukan pada hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah kemudian mengalami penundaan sidang selama 30 menit. Sesuai dengan mekanisme berlaku, apabila akan diadakan rapat paripurna kembali, maka harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai tata tertib DPR. Media asing Reuters juga turut menyoroti demo rakyat Indonesia yang berhasil mendorong pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam artikel berjudul Indonesia Self Plan to Revise Election Law is as Protest Rage, Reuters melaporkan DPR RI akhirnya menangguhkan rencana revisi Undang-Undang Pilkada pada hari Kamis setelah para pengunjuk rasa menghadapi gas air mata dan juga water cannon. Diketahui aksi demo di sejumlah daerah Indonesia menolak rancangan Undang-Undang Pilkada, sekaligus mengawal putusan MK merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial. Gerakan ini muncul setelah Badan Legislasi DPR RI bermanuver mengabaikan putusan MK. Sebelumnya, Balik DPR menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada dalam rapat pada hari Selasa. RUU tersebut disetujui 8 dari 9 fraksi DPR. Hanya PDIP yang menolak. Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari 7 jam. Revisi tersebut juga dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan Pilkada melalui putusan nomor 60 tahun 2024. Namun DPR tidak mengakomodasi keseluruhan putusan tersebut. Pengesahan RUU Pilkada mulanya digadang-gadang akan dilakukan pada hari Kamis kemarin. Namun agenda itu dibatalkan karena tidak memenuhi quorum. Setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih.
Demikian informasi mengenai rekap demo di depan DPR RI pada hari Kamis kemarin. Kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.